Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media transmisi telekomunikasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aditya Putra. Saya Anissa Putri Chandra. Saya Novel Rizky. Masuk ke materinya. Yang pertama itu ada konteks dan spektrum frekuensi. Di sini ada 2 poin. Yang poin pertama itu ada batasan manusia. Komunikasi alami manusia terbatas pada suara kurang lebih 20 Hz sampai 20 kHz dan penglihatan. Sinyal akustik mengalami atenuasi parah di udara sehingga tidak efisien untuk transmisi jarak jauh. Untuk poin kedua, ini ada solusi transmisi. Sinyal harus diterjemahkan ke bentuk yang dapat diarahkan atau media terpandu atau dipancarkan ke ruang bebas. Pemerintah menetapkan pita frekuensi, misal satelit 4-6 GHz untuk mencegah interferensi. Lanjut, ada kabel pasangan berbilin atau twisted pair cable. Struktur dan karakteristik. Ini terdiri dari 2 kabel tembaga berinsulasi yang dipelintir untuk membatasi kopling elektromagnetik dan crosstalk. Ini gambarnya, teman-teman. Yang kedua, ada memiliki karakteristik low pass filter. Yang ketiga, pemuatan induktif menambahkan induktor seri untuk memperluas bandwidth, namun tetap terbatas untuk aplikasi broadband modem. Masuk ke analisis konverter impedansi negatif atau NSI. Ini ada definisi matematis. NSI adalah sirkuit 2 port yang mengubah impedansi beban atau ZL menjadi tegangan menjadi negatif pada inputnya. Ini digunakan untuk kompensasi kerugian pada kabel. Di sini ada rumusnya, yaitu Zin sama dengan minus KZL. Untuk yang matriks rantai itu untuk mencapai impedansi negatif, elemen matriks B dan C harus 0. Rumusnya sama dengan Zin sama dengan AZL plus B per CZL plus D. Jika B sama dengan C sama dengan 0, maka K sama dengan min A per D. Terus ada realisasi rangkaian NIC. Implementasi transistor. Yang pertama itu rangkaian praktis menggunakan pasangan transistor Q1 dan Q2 untuk membalikan hubungan tegangan atau arus. Yang dua ada repeater 4 kawat untuk transmisi 2 arah yang stabil. Digunakan sistem 4 kawat dengan hybrid coil untuk memisahkan jalur kirim dan terima, mencegah osilasi dan gema. Selanjutnya ada kabel koaksial dan kabel optik, fiber optik. Pertama itu ada kabel koaksial, yaitu menggunakan medan elektromagnetik terkurung dalam media elektrik. Resistansi meningkat seiring frekuensi karena skin efek akar F. Biasanya digunakan untuk data kecepatan tinggi, yaitu LZ4. Jadi itu kabel koaksial terdiri dari beberapa komponen. Di situ ada gambarnya ya. Ada inti tembaganya, kemudian ada material insulasinya, kemudian ada braided outer conductor, kemudian juga ada protective plastic covering. Yang kemudian itu ada kabel fiber optik, yaitu berfungsi pemandu gelombang cahaya menggunakan inti dan selubung atau cladding. Keunggulan utamanya adalah redaman yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0,2 desibel per kilometer, dan bandwidth-nya yang masif, yaitu 10⁻⁹ bit per second. Ini juga di sini ada gambar kabel fiber optiknya, ada intinya, kemudian ada cladding dan ada lapisan pembungkusnya. Terus ada propagasi ruang bebas, gelombang langsung, ionosfer, dan satelit. Ini adalah mode propagasi gelombang radio. Di sini ada gambarnya, kemudian ada penjelasannya, itu gelombang langsung atau direct wave, yaitu membutuhkan garis pandang atau line of sight utama untuk FM dan microwave. Kemudian ada gelombang langit atau skywave, yaitu dipantulkan oleh lapisan ionosfer sekitar 70-400 km
memungkinkan komunikasi jarak jauh atau shortwave 3-30 MHz melampaui cakrawala. Kemudian ada hamburan troposfer, yaitu refleksi dari lapisan atmosfer bawah atau troposfer untuk jarak 300-500 km. Kemudian di sini ada mode propagasi gelombang radio itu. Yang pertama ada gelombang pantul bumi atau Earth Reflected Wave. Bagian dari gelombang dipantulkan dari permukaan bumi dan dapat menyebabkan fluktuasi sinyal atau pembatalan total gelombang langsung. Nah, dapat diatasi dengan cara kontrol penguatan otomatis, keragaman, dan pemerataan yang adaptif. Kemudian ada gelombang permukaan atau surface wave pada frekuensi yang sangat rendah, yaitu very low frekuensi atau VLF, yang rentangnya itu dari 3 sampai 30 kHz. Ionosfer dan permukaan bumi bertindak sebagai pandu gelombang, digunakan untuk komunikasi di seluruh dunia dan alat bantu navigasi. Yang ketiga itu ada gelombang pantul troposfer atau troposfer reflected wave. Lapisan atmosfer atas atau troposfer pada 10 km di atas permukaan dapat memantulkan sinyal frekuensi tinggi propagasi hamburan troposfer, yaitu ada 1, 2, dan 5 GHz. Digunakan di mana garis pandang atau line of sight tidak memungkinkan, yaitu jaraknya itu 300 sampai 500 km, sering digunakan untuk militer. Terus ada terrestrial microwave radio, yaitu media yang relatif lebih murah. Frekuensinya ada 2, 4, 6, 11, dan 18 GHz. Operasi garis pandang atau line of sight. Kemudian terus ada jarak repeaternya itu 40 km pada frekuensi terendah dan 3 km pada frekuensi tertinggi, di mana hujan dapat menyebabkan redaman yang parah. Kemudian ada antena berbentuk piring parabola atau reflektor tanduk untuk memfokuskan gelombang menjadi sinar sempit. Piring parabola umumnya satu pita frekuensi. Reflektor tanduk bisa multipita. Pada frekuensi gelombang mikro, gelombang elektromagnetik berperilaku semakin seperti cahaya. Lanjut nih. Ada terrestrial microwave radio. Yang pertama ada radio analog. Modulasi frekuensi adalah metode yang disukai. Sinyal komposit seperti group, supergroup, dan lain-lain memodulasi pembawa frekuensi menengah 70 atau 140 MHz sebelum konversi akhir ke frekuensi gelombang mikro. Di gambar ini tuh ada dua jenis, ada A dan B. Kalau A itu inputnya di kiri, kalau yang B outputnya di sebelah kanan. Berikutnya. Yang kedua ada radio digital menggunakan skema seperti frekuensi shift-keying di mana bit 1 dan 0 diwakili oleh frekuensi berbeda yaitu F1 dan F2. Keunggulan utamanya itu repeater regeneratif, sinyal dimodulasi ke baseband atau dibersihkan dari noise dan distorsi. Dibentuk ulang pulsanya, baru kemudian dimodulasi ulang untuk transmisi dan kualitas sinyalnya tetap terjaga. Banyak banget buat apa? Berikutnya ada satelit transmission system atau sistem relay gelombang mikro dengan satu repeater di luar angkasa. 3 satelit geostasioner dapat mencakup seluruh permukaan bumi. Berikutnya ada orbit geostasioner. Satelit diparkir tepat di atas khatulistiwa pada ketinggian 42.230 km dari pusat bumi. Bergerak dengan kecepatan rotasi bumi, raket kecilnya digunakan untuk koreksi posisi. Ada tingkat daya dan penundaan. Kehilangan daya antara stasiun bumi dan satelit 200 dB. Output dayanya transponder rendah, yaitu 10 watt.
untuk meminimalkan gangguan ke sistem berbasis bumi dan membatasi daya DC yang dibutuhkan. Cuma Solusi 15 dayanya itu stasiun bumi menggunakan antena besar, pemancar daya tinggi, dan penguat kebisingan yang sangat rendah. Nah, kan? Kesimpulan dari media komunikasi transmisi komunikasi adalah setiap media dipilih berdasarkan keseimbangan antara biaya, bandwidth, dan jarak. Era modern ini didominasi oleh serat optik di darat dan satelit untuk konektivitas global. Kualitas sinyal digital sangat tergantung pada kemampuan regenerasi sinyal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.